Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 dan subtema 4 ya. Muatan matematika bersama Ustazah Rizky. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan matematika terlebih dahulu. Kalian perhatikan dengan baik ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mengonversi satuan jarak. Masih ingat kalian satuan jarak kemarin di subtema 1 yang diajarkan oleh Ustazah Maisha? Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan tangga satuan ya anak-anak. Yang paling tinggi adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak masih ingat kan? Setiap turun satu tangga itu dikalikan 10 ya. Nah, setiap naik satu tangga harus dibagikan 10. Masih ingat ya anak-anak? Nah, Ustazah kasih contoh. 1 kilometer berapa meter ya? Bisa caranya. Nah, 1 kilometer ke meter itu turun berapa anak-anak? Betul, turun 3 tangga. Nah, nanti kalian akan mengalihkan sebanyak 3 kali. Nah, 10-nya sebanyak 3 kali ya. Seperti ini, 1 kilometer sama dengan 1 dikali 10 kali 10 kali 10 meter. Nah, sama dengan 1 kilometer sama dengan 1 kali 1000 meter. Nah, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ini hasilnya anak-anak. Kemudian, Ustazah kasih contoh soal ceritanya ya. Ustazah bacakan. Jarak rumah Beni ke rumah Rita adalah 12 km. Beni akan pergi ke rumah neneknya. Jarak rumah Rita ke rumah nenek Beni adalah 2000 meter. Berapakah kilometer jarak yang ditempuh Beni ke rumah neneknya? Nah, ini rumah Beni anak-anak. Nah, Beni akan pergi ke rumah neneknya. Nah, ini rumah Rita. Jarak rumah Rita ke rumah neneknya adalah 2000 meter. Nah, ini rumah nenek Beni. Nah, berapakah jarak rumah Beni ke rumah neneknya? Gimana ya caranya? Nah, ini caranya anak-anak. Karena soal cerita harus ada diketahui ya anak-anak. Diketahui jarak rumah Beni ke rumah Rita adalah 12 km. Jarak rumah Rita ke rumah nenek Beni adalah 2000 meter. Nah, ditanya berapakah kilometer jarak yang ditempuh Beni ke rumah neneknya? Nah, kita jawab sama-sama. Nah, ini ditambahkan ya anak-anak. 12 km ditambah 2000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, ini semuanya harus dijadikan kilometer dulu anak-anak. Tidak boleh ditambahkan langsung. Nah, 12 km sama dengan titik-titik kilometer karena sama satuannya, jadi tetap ya anak-anak 12 km sama dengan 12 km. Nah, 2000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, naik 3 ya anak-anak ya, jadi dibagi 1000. Jadi 2000 meter dijadikan kilometer sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal menjumlahkan karena satuannya sudah sama. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Nah, jadi jarak yang ditempuh Beni ke rumah neneknya adalah 14 km. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, sekarang mengukur berat menggunakan timbangan. Nah, anak-anak, ini ada banyak ya macam-macam timbangan. Nah, Ustazah kasih contohnya satu persatu. Ini apa anak-anak? Kira-kira ada yang tahu? Betul, ini timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan.
Kemudian ada timbangan, apa ini ayo namanya? Betul, timbangan beras. Ada yang punya di rumah? Nah, timbangan beras ini anak-anak digunakan untuk menimbang beras atau padi. Kemudian ada lagi timbangan bayi, digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Nah, ini timbangan digital, digunakan untuk menimbang suatu berat secara digital anak-anak. Kemudian ada lagi yang namanya timbangan neraca, digunakan untuk menimbang benda secara lebih teliti seperti emas dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya timbangan kue atau timbangan duduk anak-anak, yaitu timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk, digunakan untuk menimbang bahan kue dan lain-lain. Kemudian ini ada yang namanya timbangan warung, atau bisa juga ada yang menyebut timbangan bebek, ada juga yang menyebut timbangan meja. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang barang-barang yang dijual di warung, seperti bawang, cabai, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada yang namanya timbangan gantung. Timbangan gantung ini anak-anak digunakan untuk menimbang benda yang bisa mencapai kapasitas 100 ton. Nah, ini contoh-contoh timbangan ya anak-anak. Nah, sekarang kita belajar mengenal satuan berat baku. Nah, anak-anak, ini namanya tangga satuan berat. Hampir sama dengan satuan panjang, hanya beda di belakangnya. Kalau satuan panjang misalnya kilometer, kalau satuan beratnya diganti gram, kilogram. Nah, ada yang paling tinggi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, anak-anak sama juga seperti satuan panjang, setiap turun satu tingkat dikalikan 10. Setiap naik satu tingkat dibagi 10. Jadi sama dengan satuan panjang, tinggal ganti belakangnya saja. Nah, ini ada keterangannya anak-anak. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Nah, anak-anak perlu diingat, hektogram itu sama dengan ons. Ya, jadi diingat-ingat. 1 hektogram atau ons sama dengan 10 dekagram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. Karena turun satu tangga ya anak-anak, 1 gram sama dengan 10 desigram, 1 desigram sama dengan 10 sentigram, 1 sentigram sama dengan 10 miligram. Nah, ini ada pengetahuan lain anak-anak mengenai satuan berat baku. Nah, 1 oz anak-anak atau hektogram itu sama dengan 100 gram. Kalau ini ada yang baru lagi 1 pon. Nah, 1 pon ini sama dengan 500 gram anak-anak. Kemudian ada yang namanya 1 kuintal, itu sama dengan 100 kilogram. Kemudian 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, ini anak-anak tambahan untuk satuan berat baku. Nah, Ustazah kasih contoh soalnya ya. Nah, seperti ini anak-anak. 1 kilogram berapa desigram? Nah, turun berapa anak-anak? Betul, turun 4 tangga. Nah, dikalikan 10-nya sebanyak 4 kali. 1 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, berapa? Nolnya ada 4 ya anak-anak. Kalau nolnya ada 4 berarti 10.000. Betul, 1 dikali 10.000. Nah, jadi 1 kilogram sama dengan 10.000 desigram. Betul, mudah kan anak-anak? Harus dihafalkan ya tangga satuannya biar lebih mudah nanti mengerjakan soal-soalnya. Nah, kali ini anak-anak kita masuk ke tema 3, subtema 3 ya. Tetap dengan muatan matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita belajar untuk mengidentifikasi satuan berat baku. Nah, apa sih anak-anak perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku? Ada yang tahu?
Nah, ini bedanya. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Kalau satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Saya kasih contohnya biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau satuan panjang itu satuan bakunya itu meter, seperti meter, sentimeter, kilometer, hektometer, dan lain-lain itu. Nah, kalau satuan tidak baku itu bisa dicontohkan satu jengkal, satu kaki, satu depan. Nah, seperti itu anak-anak, itu satuan tidak bakunya. Kalau massa itu berat ya anak-anak, itu bisa satuan bakunya seperti kilogram, gram, hektogram, ons, ton, dan lain-lain itu. Nah, kalau yang satuan tidak baku itu satu tempurung kelapa, sekaleng. Nah, itu bisa seperti itu anak-anak. 3 itu ada volume. Volume itu satuan bakunya seperti sentimeter kubik, meter kubik, liter, dan lain-lain. Untuk satuan tidak bakunya seperti botol. Kemudian luas. Luas satuan bakunya meter persegi, hektar, dan lain-lain. Untuk satuan tidak bakunya itu bisa dicontohkan patok gitu. Nah, ini untuk satuan baku dan satuan tidak baku berikut contohnya. Nah, kemudian anak-anak sekarang kita coba untuk mengonversi satuan berat baku ya. Nah, saya kasih contoh soalnya. Berat ikan asin 3 kg 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli anak? Nah, 3 kg 500 gram ya anak-anak. Kita jawab sama-sama. 3 kg lebih 500 gram. Nah, itu sama dengan anak-anak 3 kg ditambah 500 gram. Nah, anak-anak, karena yang ditanyakan itu adalah gram, maka semuanya harus dijadikan gram. Seperti 3 kilo dijadikan gram, karena turun 3 tangga, maka dikalikan 10-nya sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 3000 gram. Kemudian ditambah 500 gram, karena satuannya gram, jadi tetap ya anak-anak, jadi 500 gram. Sama dengan 3500 gram. Jadi, ikan asin yang dibeli anak adalah 3500 gram. Nah, sekarang kita mengidentifikasi satuan waktu ya. Nah, berikut ini adalah alat-alat untuk mengukur waktu anak-anak, seperti jam dinding, jam tangan, stopwatch, kemudian sama jam pasir. Nah, ini untuk satuan waktu anak-anak. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun, ada windu, ada dasawarsa, kemudian ada abad. Nah, anak-anak satu windu itu berapa tahun? Nah, betul 8 tahun. Kalau dasawarsa? Ya, 10 tahun. Kalau abad? 100 tahun. Nah, sekarang coba perhatikan jam yang ada di layar ini. Jam berapa ya? Nah, jarum pendek dilihat anak-anak. Jarum pendek berada di angka 10 ya. Nah, jarum pendeknya di angka 10. Kemudian, jarum panjangnya berada di angka 3. Betul. Itu menunjukkan menit ke berapa anak-anak? Betul, menit ke-15. Nah, maka jam itu jam berapa ya? Jadi, jam di samping menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit. Nah, itu anak-anak mudah bukan? Nah, kali ini tugas anak-anak di rumah, ayo berlatih halaman 79 nomor 1 saja ya anak-anak, dikerjakan nomor 1 saja. Kemudian ayo berlatih halaman 104 nomor 1 sampai 10. Kemudian ayo berlatih halaman 158 sampai 160 nomor 1 sampai 4. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak.
Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.